Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Dinda Husna, NIM A510200097, kelas B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil produk lembar kerja kegiatan mahasiswa yang bertema Pendidikan di masa pandemi COVID-19. Untuk mencari informasi, dapat membuka Google, kemudian ketik berita. Karena saya tinggal di daerah Wonogiri, jadi ketik berita di daerah Wonogiri. Banyak situs web yang menampilkan berbagai berita. Bisa memilih salah satu dari web tersebut. Contohnya, web dari Solo Post menampilkan berbagai banyak konflik yang sedang terjadi di daerah Wonogiri. Atau bisa juga mencari di web kompas.com. Di sana juga banyak berbagai konflik yang sedang terjadi di Wonogiri. Sebelum saya membuat produk, langkah pertama yang saya lakukan yaitu mencari informasi tentang permasalahan yang terjadi di daerah saya. Setelah mencari informasi permasalahan, kemudian saya menentukan topik permasalahan untuk saya gunakan. Untuk mencari informasi topik permasalahan saya sesuai sumbernya, karena saya memilih topik pendidikan di masa pandemi, dapat menuliskan pendidikan di masa pandemi menurut sumber artikel jurnal. Di sini terdapat berbagai banyak web yang menampilkan artikel jurnal mengenai pendidikan di masa pandemi. Setelah menentukan topik permasalahan, kemudian mencari informasi sesuai sumber mengenai topik permasalahan yang saya angkat. Langkah selanjutnya yaitu menentukan produk yang ingin saya buat untuk menjelaskan topik permasalahan yang saya tentukan. Karena saya memilih produk infografis, jadi saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat produk tersebut. Kemudian klik poster, lalu cari poster untuk mahasiswa atau collect poster. Di sini menampilkan berbagai jenis dan model yang dapat dijadikan untuk produk infografis atau poster. Pilih salah satu sesuai keinginan yang untuk dijadikan produk infografis. Setelah menentukan produk, kemudian membuat produk tersebut untuk dijadikan sebagai bukti pada presentasi saat membuat video tahap awal. Selanjutnya, membuat video tahap awal yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat produk. Dalam pembuatan video tahap awal, untuk editing, saya menggunakan aplikasi VN. Setelah membuat video tahap awal, kemudian membuat video tahap akhir untuk mempresentasikan hasil proses pembuatan produk dari awal hingga akhir yang berhubungan dengan program studi dan materi Pancasila. Dunia pendidikan yang selalu diharapkan untuk memantapkan nilai-nilai Pancasila untuk para generasi muda agar tidak mudah terpengaruh hasutan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila terlambat mengikuti perubahan yang berlangsung sangat cepat, sehingga nilai-nilai tersebut kurang aktual dan kontekstual. Lembaga pendidikan yang bersifat formal sebagai sekolah yang menerapkan akan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah, serta seluruh staf atau karyawan harus mencerminkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai contoh terkecil dalam lingkungan masyarakat demi tercapainya 5 sila dalam sila Pancasila. Maka, sebagai masyarakat sudah seharusnya mengakui bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi negara.
Pendidikan di masa pandemi mengharuskan anak sekolah dasar menggunakan pembelajaran daring atau secara online yang dimana anak harus belajar mandiri di rumah dan siswa dapat belajar melalui siaran televisi yang telah diprogramkan oleh pemerintah, di mana seorang guru diharuskan menemukan teori dan model pembelajaran secara online agar siswa sekolah dasar mampu menerima materi yang dijelaskan oleh guru. Di masa pandemi saat ini, peran orang tua juga sangat penting dalam proses pembelajaran untuk membantu anak dalam memahami materi pembelajaran sekaligus memantau keaktifan anak. Dalam kondisi pandemi saat ini, tentunya nilai-nilai Pancasila memberikan lebih penyadaran spiritual bagi kita semua, menumbuhkan nilai empati, tenggang rasa, dan cinta bagi sesama menjadi perekat bagi persatuan bangsa Indonesia, menjadi penyejuk dalam kita bernegara dan bermasyarakat, serta memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan dalam berkehidupan bernegara. Manfaat yang diperoleh selama pembelajaran daring. Yang pertama, belajar secara daring akan memberi siswa kendali penuh atas pembelajaran mereka dan siswa dapat bekerja dengan kecepatan mereka sendiri. Yang kedua, belajar secara daring juga memberikan kesempatan bagi para siswa untuk menjaga perilaku baik melalui interaksi sosial dengan guru maupun teman. Selain itu, siswa juga dapat menjaga sikap bertanggung jawab ketika dimintai untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru. Yang ketiga, dengan bersekolah secara daring, siswa akan melatih otaknya secara optimal dan terarah setiap hari serta tetap produktif menciptakan akar-akar di sel otak sehingga intelijensi anak tetap berkembang sesuai dengan umumnya. Yang keempat, sebagian orang tua menganggap kebersamaan bersama anak di tengah pandemi bisa sangat melelahkan. Namun, dalam kacamata anak justru saat ini kesempatan saat terindah yang tidak ia lupakan ketika besar nanti. Kelebihan dari produk yang saya buat yaitu sudah menarik, mudah dipahami ketika orang membaca atau melihat, tidak bertele-tele. Namun, kekurangan dari produk yang saya buat yaitu terlalu simpel, monoton karena tidak menjelaskan banyak makna pengertian yang berkaitan tentang tema dan masalah yang saya ambil, yaitu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dari saya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan yang saya perbuat, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.